ditempel gitu ya. Boleh ditempel atau boleh ada logonya atau tidak gitu. Kalau mau mengklaim dengan logo halal berarti harus ada sertifikat halalnya gitu kan. Nah, kalau yang dijual di lokal harus benar-benar dengan kemasan baru, dengan nama baru, dengan, brand baru gitu atau sekalian menggunakan kemasan polos, gitu. Oke, kemudian tadi tidak boleh diklaim sebagai produk halal, jadi nggak boleh ada logo halalnya di produk yang tidak memenuhi kriteria itu, dan yang jelas tidak boleh diproses ulang gitu ya, nggak boleh di-rework, kayak kalau mungkin gitu ya, kalau mungkin tidak memenuhi kriterianya terkait quality. Misal Bapak Ibu produknya itu, dimasak gitu ya, ternyata belum kurang mateng gitu kan. Biasanya ada nih yang bisa dia diproses ulang, di-rework gitu, diproses masak kembali gitu, buat dimatengin gitu, sesuai dengan, standar. Nah, kalau dia terkait halal, jadi kontaminasi tadi ya, misal dia diproduksi di fasilitas yang terkena najis atau dia diproduksi dari bahan yang tidak ada di daftar bahan halal itu tidak boleh di-rework, tidak boleh di-downgrade gitu ya, tidak boleh diturunkan grade-nya dan atau direformulasi atau diformulasikan ulang gitu. Karena ini udah terkontaminasi gitu. Nah yang terakhir itu adalah karena ini ya, sebenarnya kalau orang tidak boleh di-rework, nggak boleh di-downgrade, nggak boleh direformulasi, secara tidak langsung itu kan berarti produknya harus dimusnahkan gitu ya, atau boleh juga digunakan sebagai pakan, pakan ternak, itu juga boleh. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait, penanganan produk tidak memenuhi kriteria? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah ini, tadi contoh kasusnya, permen jeli sudah bersertifikat halal, kemudian dia menggunakan bahan baku satu batch yang terkontaminasi gelatin tidak halal, dan ternyata produk itu setelah ditelusur gitu ya, ditelusur ternyata dia sudah didistribusikan gitu ya, dijual. Nah, ketika sudah dijual, kita harus melakukan recall gitu. Setelah kita lakukan recall gitu kan, kita identifikasi, kemudian kita akan membuat tindak lanjutnya atau penanganannya gitu. Nah, penanganannya tadi, seperti yang dijelaskan bahwa, oh, si perusahaan memilih untuk saya ekspor aja deh ke negara non muslim gitu, bukan sebagai produk halal gitu ya. Berarti, eee, dia ganti kemasan yang nggak ada logo halalnya. Kemudian dia ekspor ke negara yang memang tidak mempersyaratkan halal. Atau dia bisa juga, oh ya udah, eee, kita punya pihak ketiga yang mau membeli sebagai pakan. Oh ya udah, bisa dijual sebagai pakan. Atau, ini kalau harus packing pakai kemasan baru gitu ya, atau kita jadi mengeluarkan kos lebih banyak gitu ya. Oh ya udahlah berarti dimusnahkan saja, ya berarti bisa dimusnahkan. Nah, apapun penanganannya yang sesuai dengan persyaratan standar tersebut, itu harus disimpan dan dipelihara gitu ya. Jadi bukti-bukti penanganannya itu harus disimpan. Nah, dan juga, kemudian ini dilaporkan, gitu, dilaporkan, bisa dilaporkan juga saat, pelaporan audit internal gitu ya. Oh ini kita pernah mengalami kejadian, produk terkontaminasi, kemudian, dilampirkan bukti penanganannya, termasuk di dalamnya selain ke produk, kita juga harus, mengidentifikasi kontaminasi di alatnya, gitu ya. Karena kita tadi perlu me me apa, membersihkan peralatan itu, gitu, yang bekas terkontaminasi. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan, Pak. Ya, untuk yang tadi. Berarti batch yang setelah produksi itu berarti terkontaminasi juga, Bu, ya kan? Karena belum ada eh, pencucian gitu. Untuk itunya mungkin harus ada bukti pencucian dulu, Bu, ya. Iya, kan kita berarti, harus mengidentifikasi ya, efeknya gitu.
Apakah memang setelah batch tersebut tidak ada proses pencucian gitu ya, atau sudah ada gitu kan, kita juga harus mengidentifikasi najisnya gitu Pak Tovan. Apakah kontaminasinya itu ternyata misal kayak tadi, ternyata kalau misal gelatin tidak halalnya ini memang gelatin yang berasal dari babi. Berarti kan, fasilitas itu udah terkontaminasi babi dan turunannya kan, jadi kan jatuhnya, najis berat. Berarti harus ada penanganan pencucian 7 kali, gitu. Tetapi kalau misal dia najisnya sedang, ternyata dia bahan, tidak bersertifikat halal gitu ya, setelah kita cross check, oh dia tidak bersertifikat halal, dia belum ada di daftar bahan halal, tetapi setelah kita gali atau kita minta dokumen ke supplier ternyata dia ada surat pernyataan bebas babi, gitu kan, berarti, oh itu jatuhnya kayak najis sedang, berarti dicuci dengan air mengalir, fasilitasnya itu cukup gitu. Nah, kalau ternyata waktu kita telusur gitu ya, kita identifikasi, kita telusur, ternyata setelah batch selanjutnya itu sebelum produksi gitu ya, sebelum produksi ganti batch itu ternyata, sudah dilakukan pencucian gitu. Nah, itu berarti tidak masalah, tetapi kalau tidak berarti ada kemungkinan terkait kontaminasi fasilitas gitu. Jadi kontaminasinya bukan karena, bahan lagi, tetapi udah jadi fasilitas gitu Pak Tovan. Berarti batch selanjutnya yang belum dilakukan pencucian itu harus diikut dites juga Bu ya? Iya Oke, terima kasih iya Ibu. ditangani. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi evaluasi cara penanganan produk tidak memenuhi kriteria, kita yang pertama adalah mengevaluasi efektivitasnya, gitu ya. Kita cek nih, apakah prosedur recall dijalankan dengan baik. Jadi, apakah prosedur yang Bapak Ibu miliki untuk recall gitu, saat diimplementasikan produk itu bisa ter-recall dengan baik atau enggak, cepat atau enggak gitu. Dibutuhkan berapa lama nih untuk recall, produknya gitu. Karena kalau udah terlalu lama recall-nya, itu kan berarti khawatirnya udah semakin ke mana-mana kan produknya, sudah terdistribusi ke, apa namanya, ke customer yang udah nggak bisa kita, telusur gitu kan. Semakin efektif, semakin cepat, prosedur recall itu bisa diimplementasikan, bisa, efektif kita tarik gitu ya. Nah itu semakin kita meminimalisir, apa, konsumen yang terdampak gitu, yang menerima produk tidak memenuhi kriteria, gitu. Jadi kita harus memeriksa atau mengevaluasi prosedur recall-nya, apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum, gitu. Apakah prosedur penanganan sudah sesuai standar? Tadi kita juga perlu evaluasi, apakah prosedurnya gitu ya, eee, sudah sesuai dengan standar, berarti kan, di prosedur itu sudah jelas atau belum penanganannya akan seperti apa. Terkadang yang menjadi catatan saat audit gitu ya, ada dia di prosedurnya menyebutkan bahwa, penanganan produk tidak memenuhi kriteria, eee, akan dilakukan berdasarkan hasil, identifikasi gitu atau misal, eee, kembali kepada keputusan manajemen gitu. Nah, tapi kita nggak bisa nih memvalidasi keputusan manajemen, manajemen itu bisa memutuskan apa saja nih, gitu. Nah, biasanya, kita akan menanyakan ada nggak guideline gitu ya, atau semacam internal memo gitu ya, atau semacam prosedur gitulah yang menjelaskan, misal kontaminasinya dia halal, itu opsinya apa aja, opsi penanganannya. Misal dia ada ketidaksesuaian quality, opsinya apa saja, gitu. Jadi harus benar-benar, di prosedur itu jelas gitu ya, jelas. Ada definisi dan juga penanganannya akan diapakan, gitu. Jadi kalau misal, penanganan, nanti berdasarkan, keputusan manajemen atau keputusan, tim QC gitu. Nah, mau nggak mau, berarti ada rujukan rujukan tim QC ketika memutuskan itu ada pilihan opsi keputusannya apa aja, gitu. Kayak kadang kayak kita sebut kadang ya guideline gitu ya, ada guideline penanganannya itu akan diapakan kalau misal ke eee, NC produknya atau ketidaksesuaiannya itu, oh kalau ketidaksesuaiannya kemasan bocor, diapakan gitu. Kemudian kalau, oh ternyata, terkontaminasi bahan, terkontaminasi,
fasilitas terkena najis gitu ya. Nah, itu harus diapakan. Nah, itu harus jelas disampaikan di prosedurnya. Gitu. Nah, ini untuk prosedur sendiri juga nggak harus satu prosedur sudah menjelaskan semua ya. Boleh prosedur itu kayak, oh ada prosedur recall sendiri, kemudian ada prosedur penanganannya sendiri gitu ya tadi yang menjelaskan akan diapakan itu boleh gitu. Dan prosedur ini penanganan produk tidak memenuhi kriteria dan seluruh prosedur tertulis ya untuk halal itu boleh diintegrasikan dengan prosedur yang lain. Yang tidak boleh digabung atau diintegrasikan adalah manualnya. Tetapi kalau untuk prosedurnya boleh diintegrasikan. Nah, kemudian selain kita mengevaluasi efektivitas dari prosedurnya, kita juga mengidentifikasi penyebabnya. Penyebabnya itu adalah prosedurnya yang tidak jelas atau prosedurnya yang belum sesuai standar gitu ya, atau karena SDM-nya, human error gitu. Apakah karena orang-orangnya gitu ya atau karyawan-karyawan kita yang belum memahami tugasnya sesuai dengan persyaratan gitu ya atau kenapa gitu. Nah, itu kita harus mengidentifikasi penyebabnya, karena ada kedua kemungkinan kan bisa jadi nih, oh ternyata waktu ditelusur, sebenarnya akar permasalahan dari produk yang tidak memenuhi kriteria ini adalah saat penerimaan. Pas penerimaan, ada bahan yang tidak ada di daftar bahan halal, tetapi diterima, tapi diokekan gitu ya oleh bagian gudang gitu atau bagian penerimaan. Nah, itu kan kita bisa cek nih, oh prosedurnya kayak apa bunyinya? Oh prosedurnya sudah menjelaskan nih, oh mereka tuh harus memeriksa kesesuaian informasi bahan datang sama yang ada di daftar bahan. Nah kita kan, oh berarti sudah sesuai. Kita bisa cek lagi nih, daftar bahan yang dimiliki orang gudang itu update apa enggak? Gitu. Bisa jadi kan, oh ternyata kita udah minta sesuai dengan daftar bahan. Ternyata daftar bahan yang kita kasih itu ternyata nggak update di gudang gitu. Padahal ada update gitu. Ternyata gudang terima yang sebelumnya gitu. Nah, itu kita harus mengidentifikasi tuh. Atau bisa jadi, oh prosedurnya udah sesuai, kemudian, formnya juga sudah tersedia, kolomnya ada, kemudian, daftar bahan halal sudah kita kasih yang update, waktu kita periksa juga ada gitu. Berarti ini apa nih, orangnya kah yang nggak, ngerti gitu, ketika dia, meriksa gitu. Ketika dia periksa, terus ada yang tidak sesuai, harusnya dia lapor, dia okekan aja gitu. Nah, itu kan kita harus mengidentifikasi penyebabnya. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan tindakan pencegahan. Kita perlu, review kembali prosedurnya. Tadi ya, kita periksa lagi, prosedurnya. Kemudian kita lakukan pelatihan karyawan kalau memang, yang kurang gitu ya, yang menjadi penyebab kesesuaiannya adalah dari orangnya. Atau, perlu dilakukan tadi, kita kan mempersyaratkan pelatihan internal itu minimal 1 tahun sekali. Fungsinya adalah untuk kita atau gitu ya, kita mengingatkan kembali gitu karyawan kita terkait, persyaratan-persyaratan dari SJPH itu sendiri, gitu. Nah, ini adalah contoh form penanganan produk tidak memenuhi kriteria gitu ya. Nah, misal ada tanggal penanganan, kapan, nama produknya apa, tanggal produksi atau lot number-nya berapa, kemudian jumlah yang ketidaksesuaiannya berapa banyak, temuan ketidaksesuaiannya apa gitu, kemudian analisis penyebabnya kira-kira yang menjadi sebab ketidaksesuaiannya apa, kemudian tindakannya apa yang dilakukan untuk produk-produk yang terkontaminasi tersebut. Kemudian tanggal penyelesaiannya kapan, verifikasi penyelesaiannya kapan, catatan lain kalau memang ada catatan tambahan, kemudian ditandatangani dan dilampirkan bukti-bukti penanganannya gitu. Misal, oh dijual ke konsumen yang tidak memenuhi kriteria, berarti kan ada, ini ya record, distribusinya gitu, kemana larinya. Kalau misal dimusnahkan berarti kan ada berita acara pemusnahannya, seperti itu. Nah, ini paling kalau di, restoran biasanya kan ada, eee, buku scrap ya, kalau nggak salah. Kadang-kadang ada istilahnya masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang kan misal ada bahan-bahan yang
di towing, kemudian ternyata dia udah, sebelum sampai dengan masa towing, masa penyimpanan setelah towing itu habis, belum terjual, kadang kan itu harus dibuang. Nah, kalau untuk di restoran boleh masuk ke dalam pencatatan yang seperti itu juga diperbolehkan. Formnya nggak harus seperti ini hanya contohnya ya, ini hanya contoh yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk referensi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita, kerjakan lembar kerja keempat, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sudah download lembar kerjanya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Sudah diberi nama? Sudah. Sudah. Oke, berarti silakan Bapak Ibu kerjakan. Saya beri waktu 10 menit, nanti sampai jam 15.02, kemudian kita bahas. Oke, baik, Ibu. Baik Ibu. Oke. Nanti kita bahas dari jawaban Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang share screen kalau memungkinkan.
baik, sudah jam 15.03. Jadi kita mulai bahas ya Bapak Ibu. Ada yang bersedia share jawabannya untuk kita bahas? Bu Weni, boleh nggak nih door prize-nya nanti dikasih? Tadi masih ada satu door prize ya? Boleh nggak kalau door prize-nya nanti dikasih ke yang mau nge-share jawaban? Boleh Ibu, boleh. Boleh. Nih, ada door prize-nya nih. Saya bersedia Ibu. Oke. Ayo, silakan Bu Ninda. Oke, baik. Sudah kelihatan Ibu? Udah. Ya, kita bahas terkait skenario-nya ya. Ketika sedang verifikasi internal, operator QC menemukan ketidaksesuaian produk dan melaporkannya kepada Anda sebagai penyelia halal. Tuliskan yang akan dilakukan sesuai instruksi di bawah ini. Ya, ini dia QC asisten manajernya menyampaikan bahwa pada tanggal 12 April kemarin, operator produksi secara tidak sengaja menggunakan bahan flavor non halal, tidak mengandung babi, dia sudah bisa menjelaskan, berarti dia sudah mengidentifikasi bahannya di salah satu produk yang disertifikasi halal. Apa yang perlu kita lakukan untuk produk tersebut? Oke, mohon follow up-nya segera. Yang pertama, terkait kemampuan telusur. Oke, pengertian dari Bu Ninda adalah sistem yang dapat menghubungkan produk akhir dengan proses produksi, fasilitas produksi, dan bahan bakunya sehingga dapat tertelusur untuk membuktikan kualitas atau kehalalan produk apabila dibutuhkan. Oke, boleh. Dari Bapak Ibu, yang lain ada tanggapan? Ada yang mau memberi tanggapan? Atau mungkin punya pendapat lain terkait pengertian produk tidak memenuhi kriteria? Pengertian kemampuan telusur ya. Ya, pengertian kemampuan telusur. Ini saya menulis bahwa kemampuan telusur adalah sistem pembuktian bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria dan juga diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria halal. Oke, boleh. Terima kasih Bu Rini. Ada lagi? Sebenarnya telusur itu kan untuk melacak Bu ya. Jadi produk itu seluruh rantai distribusi gitu ya, hingga memberikan informasi tentang bahan baku, setelah juga memahami komunikasi dampak dari produksi terhadap mutu dan keamanan produk. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Wulan. Jadi semua jawaban ibu-ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya itu benar gitu ya. Bu Nida juga benar, sistem yang dapat menghubungkan gitu kan, intinya Bu Wulan kan juga melacak gitu ya. Kalau Bu Rini itu adalah bahasa yang lebih simpelnya mungkin ya. Jadi kayak dirangkum gitu jawaban dari Bu Wulan dan juga Bu Ninda gitu ya, bahwa kita pakai bahasa yang bisa yang digunakan tadi yang disampaikan Bu Rini gitu ya, bahwa kemampuan telusur adalah pembuktian bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang telah disetujui gitu ya, bahan yang ada di daftar bahan halal gitu kan, dan juga diproduksi di fasilitas yang bebas bahan haram dan najis atau di fasilitas yang sesuai dengan kriteria gitu. Karena itu inti dari produk halal gitu ya. Jadi kalau kemampuan telusur untuk di halal adalah pembuktian gitu ya, bahwa produk yang disertifikasi
berasal dari bahan yang telah disetujui dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria atau bebas najis gitu. Oke. Diisi demikian ya Bapak Ibu, atau diisi seperti ini juga nggak apa-apa sih. Gitu. Boleh. Pokoknya intinya dia adalah sistem untuk membuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang sudah disetujui dan juga dari fasilitas yang memenuhi kriteria atau bebas dari najis. Oke. Yang penting tadi dia bisa ditelusur dari bahan dan juga fasilitas yang memenuhi kriteria. Oke. Sudah ditulis semua Bapak Ibu jawabannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah Boleh ya. diulang, Bu? Maaf. Oke, boleh. Jadi, kemampuan telusur adalah pembuktian bahwa produk yang disertifikasi berasal atau diproduksi dari bahan yang sudah disetujui dan fasilitas yang bebas dari bahan haram dan najis atau memenuhi kriteria. Dibantu diketikkan oleh Bu Ninda nih. Produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang sudah disetujui dan diproduksi di fasilitas yang bebas haram dan najis atau memenuhi kriteria. Kalau mau simple ya ditulis memenuhi kriteria juga boleh. Tuh. Iya, oke. Terima kasih Bu Ninda udah dibantu nih. Teman-temannya boleh ya melihat dari jawaban Bu Ninda yang bawah atau yang atas boleh. Oke. Apa Bu? Dua-duanya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Yang penting paham intinya sih. Kadang-kadang kan pakai bahasanya sendiri gitu ya, yang lebih mudah dipahami intinya. Yang penting itu. Intinya dia bisa ditelusur dari bahan yang disetujui dan juga fasilitasnya. Kita bisa telusur situ. Oke, kemudian contoh kode mampu telusur dan artinya. Nah, ini adalah contoh kode telusur yang Bu Ninda siapkan ya, B152-1204. Artinya produk tersebut diproduksi pada line B merupakan produk ke-152 yang diproduksi pada tanggal 12 April tahun 2022. Nah, ini dari Bu Ninda. Silakan Bapak Ibu boleh menyesuaikan dengan kode mampu telusur di perusahaannya masing-masing. Gitu. Misal, iya, Bu Rini silakan. Saya cuma nulis secara general aja. Saya sebutkan misalnya kode produksi atau nomor batch yang adalah identitas produk yang memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan catatan produksi mulai dari penimbangan hingga pengemasan produk sehingga dapat diketahui sumber bahan baku dan lain produksi yang digunakan. Itu boleh nggak, Bu? Oke, nah mungkin bisa dikasih contoh aja Bu Rini, kayak misal produk apa gitu ya, pakai kode. Misalkan dia telusurnya pakai tanggal produksi, dikasih aja tanggal produksinya. Jadi nanti bisa dijelaskan gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Rini. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait jawaban dari contoh kode mampu telusur. Jadi Bapak Ibu ngasih satu contoh gitu ya, telusur yang ada di tempat Bapak Ibu. Mungkin kalau yang di mana tadi? Yang restoran boleh kayak contoh kode telusur di central kitchen-nya, dapur pusatnya. Dari CK-nya Bu ya, diambil Bu ya. Pakai contoh itu aja, kode CK-nya seperti apa untuk produknya. Ya, oke. Oke. Perlu ditulis nggak?
keterangannya yang di bawah nih, maksudnya ini apa jam atau apa gitu ya Ya, Bu? sama seperti punya Bu Ninda ini. Dia Bu Ninda kan menjelaskan ya, setiap kode ada penjelasannya. 152 itu apa gitu. Oke. Karena nanti kan kurang lebih ketika Bapak Ibu apa namanya? Sertifikasi, uji kompetensi kan nanti akan ditanya gitu terkait pemahaman dan juga portofolio atau pengerjaan lembar kerja ini gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu paham gitu. Oke, kemudian selanjutnya sudah dicatat ya Bapak Ibu di masing-masing tempat Bapak Ibu contoh untuk kode telusur. Kemudian untuk langkah-langkah menelusuri produk yang tidak sesuai. Berarti kalau Bu Ninda dimulai dari melihat lot bahan flavor non halal, berarti dari bahannya ya. Kemudian melihat catatan produksi pada tanggal 12 April. Kemudian mencocokkan bahan yang digunakan pada catatan produksi dengan daftar bahan halal. Kemudian melihat batch mana yang mengandung produk yang diproduksi dengan bahan flavor non halal. Kemudian ke bawah boleh melakukan pendataan ilmiah, pendataan jumlah produk dan kode produk yang tidak halal. Kemudian melakukan penarikan produk tidak halal, prosedur penanganan, dan melakukan dokumentasi. Oke. Nah, berarti contoh catatan mampu telusur. Boleh ke atas. Nah, itu boleh ya. Selanjutnya di contoh catatan mampu telusur ada daftar bahan halal, catatan persiapan produksi, sama catatan gudang. Oke, berarti kita dari atas dulu, Bu. Oke, berarti kita cek berdasarkan lot bahan ya, Bapak Ibu. Cek lot bahan flavor non halalnya. Kemudian kita lihat catatan mungkin bisa ditambah juga ya selain lot bahan flavor non halalnya itu kita lihat juga bisa pakai stock card gitu ya atau catatan penyiapan bahan atau penimbangan bahan gitu ya Bu sebelum sampai ke catatan produksi kalau memang ada persiapan sih kalau enggak langsung ke produksi juga nggak apa-apa sesuai ini sih bisa dari persiapan bahannya, kemudian kita lihat catatan produksi, kemudian kita mencocokkan bahan yang digunakan. Berarti itu sebenarnya bisa di catatan produksi ya, gitu. Berarti kita load bahan flavornya, persiapan, kemudian catatan produksi. Kan dari catatan produksi itu kita udah bisa lihat ya si bahan non halal itu di apa namanya digunakan untuk yang mana ya. Tapi kalau yang Bu Neda tulis itu sudah detail gitu ya. Mau kayak gitu boleh, tapi mau yang inti-intinya aja juga nggak apa-apa gitu. Dan itu sudah melihat catatan produksi, kemudian identifikasi yang digunakan gitu ya. Kemudian sudah melihat batch mana yang mengandung produk gitu ya, catatan batch-nya, penggunaannya. Kemudian lihat berarti sampai melakukan pendataan. Oke, mungkin sebelum sampai ke penarikan kita lihat juga Bu melihat bukan distribusinya ya, status produk itu gitu. Kalau memang dia sudah didistribusikan, kita baru melakukan penarikan. Melihat status produk yang terkontaminasi. Oke. Nah, baru selanjutnya adalah kita melakukan penarikan produk tersebut. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Sudah dicatat. Jadi yang pertama Bapak Ibu memeriksa atau mengecek lot bahan yang flavor tadi, flavor non halal. Kemudian selanjutnya memeriksa atau cek persiapan, catatan persiapan. Selanjutnya catatan produksinya. Kemudian mengidentifikasi penggunaan flavor non halal ini untuk batch mana saja gitu ya atau memeriksa catatan batch produknya, kemudian memeriksa status produknya
Dan yang terakhir adalah jika memang sudah dijual, berarti melakukan penarikan dan selanjutnya melakukan pemusnahan. Seperti itu. Tuh. Kemudian contoh catatannya berarti daftar bahan halal, iya. Kemudian kita bisa tahu lotnya, itu dari mana kira-kira, Bu? Kita tahu lot bahan. Kira-kira dari dokumen apa? Penerimaan bahan. Ya, dari penerimaan bahan. Berarti ada catatan penerimaan bahan atau catatan pemeriksaan bahan atau kedatangan bahan, apapun Ibu nyebutnya. Pokoknya berarti saat penerimaan bahan itu ya. Kemudian oke, catatan persiapan produksi, catatan gudang gitu ya. Catatan gudang berarti untuk produk ya. Ini catatan gudang untuk bahan apa untuk produk? Produk kalau ini biasanya kita nyebutnya kartu stok itu. Ya, boleh. Kadang kan ada gudang raw mat sama gudang finished good gitu ya. Oke, berarti sama catatan tadi kalau memang sudah terjual atau sudah terkirim, kita lihatnya dari catatan apa? Kalau sudah terkirim. Pengiriman barang. Oke, dari catatan pengiriman barang atau catatan pengiriman produk. Oke, itu ya kalau untuk mampu telusurnya. Oke, selanjutnya urutkan langkah kerja penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kan kalau ini dari soalnya adalah melakukan tracing posisi dan aktivitas pasca produksi dari produk dengan kode produksi atau batch number yang telah diidentifikasi. Urutan kedua, mendokumentasi kegiatan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Ketiga, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Keempat, mengidentifikasi kode produksi atau batch number dari produk yang tidak memenuhi kriteria. Kita jawab urutannya dulu ya. Menurut Bapak Ibu, yang pertama itu yang mana? Nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu. Berarti dari mengidentifikasi kode produksi atau batch number dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nomor 4. Setelah nomor 4, nomor 1. Nomor 1. Oke, setelah nomor 4, nomor 1 ya. Setelah mengidentifikasi kode produksi, melakukan tracing posisi dan aktivitas pasca produksi dari produk dengan kode produksi atau batch number yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, setelah nomor 1, Nomor 3. nomor Nomor 3. 3. Oke, berarti yang terakhir nomor 2 ya. Ya. Oke, berarti jawaban urutan yang sesuai, itu yang paling bawah pertanyaannya. Itu adalah 4, 1, 4, 1, 3, 2. Oke, nah itu boleh ditulis angkanya aja, nggak harus disebutin satu-satu lagi. Oke, nah kira-kira nih dari sini departemen mana saja yang bertanggung jawab untuk penanganan produk tidak memenuhi kriteria ini? Departemen QC, produksi sama Produksi, warehouse. QC, dan warehouse. Oke, departemen yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab ya, bukan yang terlibat, yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan. QC mungkin. QC, Bu. QC. QC. Oke, boleh QC. QC, QA boleh. Tergantung di perusahaan Bapak Ibu QC atau QA. Gitu. Iya. Jadi boleh disesuaikan kalau memang di tempat Bapak Ibu QC yang bertanggung jawab untuk kayak, oh ketika ada produk tidak memenuhi kriteria, keputusannya harus diapakan, itu tanggung jawabnya QC. Isi QC, tapi kalau ternyata itu adalah di tempat Bapak Ibu QA, boleh diisi QA juga. Kadang-kadang kan ada ya, dia punya QC, kadang dia punya QA gitu. Kemudian departemen yang terlibat. Nah, ini baru tadi. Yang terlibat berarti dari awal sampai akhir kira-kira siapa aja ya? Bidang raw material, Warehouse, Dari produksi, produksi, warehouse, produksi, QC, QC, sales atau Produksi, marketing. warehouse gitu ya. Ada gudang, ada produksi, ada QC gitu. Kalau memang ada terkait pengiriman, itu siapa yang bertanggung jawab di pengiriman gitu ya.
Ekspedisi ya. Iya, silakan. Oke. Oke. Nah, selanjutnya untuk bukti yang disimpan gitu ya. Kalau untuk penanganan produknya nih, kan kalau yang ini concernnya di penanganan produk. Penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Berarti bukti apa nih yang disimpan untuk penanganan produk tidak memenuhi kriteria? Bukti pemusnahan produk, Ya, bukti pemusnahan produk, bukti penarikan produk Mengerikan. jika dia bukti sudah terjual, penarikan. Heeh. terus catatan pengiriman produk, catatan produksi, catatan pemakaian bahan. Oke, boleh. Tapi kalau yang untuk ini bisa ke yang udah penanganannya nih Pak, yang ini. Oh, Kalau berarti yang yang tadi produk kan tadi ya, Bu ya. ya berarti dari penarikan produk sama pemusnahan kalau memang ada. Ya. Atau misal berita acara pemusnahan, Bapak Ibu nyebutnya apa gitu ya. Terserah. Misal berita acara penarikan produk, berita acara pemusnahan, nah yang seperti itu. Oke. Karena soal yang di elemen ini adalah fokusnya di penanganan produk tidak memenuhi kriterianya. Kalau yang di atas kan fokus ke telusurnya gitu ya. Jadi kan buktinya berbeda. Oke. Oke, sudah diisi semua Bapak Ibu? Udah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah Sudah, diisi, Bu. di-save, kemudian di-upload ya, jangan lupa. Sekaligus LK3-nya. Ada yang ketinggalan jawabannya Bapak Ibu? Biar nanti nggak perlu revisi lagi sih. Boleh di-scroll ke atas lagi, Bu, untuk dikoreksi lagi, takut ada yang tertinggal. Oke, boleh Bu Ninda dibantu ya. Oke, sudah diisi dari kemampuan telusur. Kemudian Bapak Ibu memberikan contoh kode mampu telusurnya. Kemudian langkah menelusur produk yang tidak sesuai. Kemudian Bapak Ibu juga mengisikan buktinya ya, bukti atau dokumentasi telusurnya. Tuh. Jadi kalau kayak tadi daftar bahan halal, catatan penerimaan kan itu masih ditelusur. Tuh, ruang lingkupnya sampai telusur. Kemudian di soal selanjutnya yang bawah itu langsung di penanganan tidak memenuhi kriterianya. Jadi yang pertama departemen yang bertanggung jawab siapa? QC atau QA. Kemudian departemen yang terlibat berarti seluruh departemen yang terlibat dalam proses penarikan produk gitu ya. Kemudian bukti yang disimpan, bukti penarikan produk dan pemusnahan produk. Jawaban urutan tahapannya adalah 4, 1, 3, 2. Oke. Terima kasih Bu Ninda. Nanti silakan menghubungi Bu Weni ya. Untuk door prize-nya. Makasih ya Bu Weni. Saya mau request. Biar Bu Weni nggak pusing ngasih ke siapa. Baik. Nah, jadi LK-nya sudah, kemudian sudah kita bahas juga. Silahkan Bapak Ibu save, kemudian di-upload ke ke modul yang ada tanda ini ya, upload LK peserta. Oke, kita sudah sampai di penghujung PPT-nya. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
sebelum kita akhiri? Sebelum saya akhiri sih. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya Ibu. Silahkan. Iya. Ini untuk nyambung ke penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria ya Ibu. Sebenarnya kalau perusahaan kami itu kan sebenarnya kita di bawahnya PT ya Bu. Terus kita pabrik. Tapi masing-masing itu melakukan sertifikasi sendiri-sendiri. Nah, tetapi di pabrik itu enggak ada proses pemasaran. Jadi kita cuma sampai produk jadi disimpan di gudang untuk pemasarannya ke direksi. Nah, itu tetapi pas audit kita kan membatasi ya Ibu kalau kita nggak sampai ke bagian pemasaran, tapi tetap ditanyakan untuk prosedur recall biasanya. Nah, padahal kita nggak melakukan. Nah, kemarin kita itu kan kita menyampaikan kalau kita nggak bisa melakukan recall itu, tapi kita akhirnya tetap membuat prosedur pemusnahan dokumen karena tetap diharuskan. Itu nggak apa-apa Ibu. Oke, kalau dia memang sampai penyimpanan biasanya ada prosedur withdrawal. Ya. Penarikan dari yang ada di sendiri yang belum di ini. Berarti cuma sampai penarikan yang produk kita yang di gudang ya Ibu? Enggak, Iya. berarti kalau kita sudah membatasi, kita nggak sampai di pemasaran, kita nggak perlu untuk bikin prosedur yang penarikan itu lagi. Saya rasa iya ya, karena itu kan kembali ke proses bisnis mana yang bisa dikontrol dan mana yang sudah tidak bisa dikontrol oleh pemilik produk tersebut gitu kan. Jadi kan tadi ada ketika Ibu udah sampai di sini tanggung jawab saya udah selesai gitu. Ketika sampai ke sana jika memang tapi kan kalau memang dibutuhkan penarikan itu berarti kan nanti penarikan dari pihak ketiga kita sebutnya gitu ya Bu ya? Iya, dari pihak ketiga. Walaupun itu dari PT-nya sendiri sih, tapi di pabriknya nggak sampai ke situ Ibu. Oh ya, nggak apa-apa berarti nanti untuk recall-nya kemungkinan kan kita mengacu ke PT-nya gitu, yang melakukan distribusinya. Jadi ketika auditnya di pabrik kita itu sebenarnya nggak perlu ya Bu kita sampai ke situ. Biasanya kan kita mintakan prosedur dari mereka, tapi kita udah lepas. Tapi kayak auditornya kayak kurang puas gitu loh Bu. Oh oke, itu kembali ke masing-masing auditor sih. Tapi kalau memang ruang lingkupnya dari industri Bu Ninda itu memang sampai ke gudangnya sendiri gitu ya. Paling withdrawal-nya itu cukup sih Bu. Seperti itu. Nanti kan ada penanganannya juga ya kalau sampai withdrawal. Tapi kalau dia sampai sudah didistribusi itu kan berarti udah pihaknya PT gitu ya. Iya. Kemudian kan mereka harus menarik, setelah ditarik apa yang dilakukan kan apakah itu dikembalikan ke pabrik yang harus memusnahkan atau dilakukan di PT pemusnahan kalau memang ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi yang penting yang jelas mungkin kayak lebih ke ini mah kayak kebutuhan kita awareness ya ke PT yang itu juga kalau memang dia melakukan penanganan produk tidak memenuhi kriteria itu seperti apa dan lebih ke komunikasi sih Bu, informasi. Misal ada ketidaksesuaian itu informasinya seperti apa mungkin nanti bisa dijelaskan. Gitu. Kayak mungkin kan berarti harus ada info kan kalau dari pabrik ada ketidaksesuaian gitu kan. Jadi mereka juga notice dan apa yang perlu mereka lakukan jadi mereka udah tahu gitu. Begini Bu, jadi kalau misalkan seperti itu, apakah PT-nya perlu diaudit juga sendiri? Enggak sih Bu, kalau memang yang didaftarkan atas pabrik ya sampai ke pabriknya aja sih, sesuai dengan ruang lingkup pendaftarannya. Kalau kita mendaftarkan kita ngikutin scoop ya. Kalau yang dia daftarin cuman pabriknya, berarti ya kita mengikuti ruang lingkup pabriknya aja. Jadi sudah cukup ya Bu itu, nggak perlu PT-nya ikut didaftarkan lagi sendiri gitu, nggak perlu ya? Enggak, paling kalau memang nama produk Ibu kecuali nama produknya gitu ya, kemasan di produknya
nggak ada nama pabriknya Ibu, terus cuman ada atas nama dia, mungkin itu bisa didaftarkan. Karena kan nanti jadi sertifikat halal kan jadi atas nama dia gitu ya. Tapi kalau untuk ruang lingkup ininya sih nggak usah, nggak apa-apa sih Bu, boleh dari pabriknya aja. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu ya buat kita semua. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan sistem jaminan produk halal di tempat bekerja Bapak Ibu masing-masing dengan baik dan konsisten. Dan semoga nanti ujian sertifikasi kompetensi penyelia halalnya berjalan lancar dan dinyatakan kompeten semua Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Amin, Saya ya Allah. kembalikan ke Bu Weni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu sama-sama, Bu. atas waktunya, Bu terima kasih Linda. atas materinya. Sehat-sehat selalu ya Bu. Semoga Terima kita kasih Bu dapat Linda. bertemu lagi di lain waktu ya Bu. Baik, Bapak Ibu, karena pemaparan dari Ibu trainer kita, Ibu Linda sudah selesai, untuk hari ini kita akan mengumpulkan 2 lembar kerja, yaitu lembar kerja ketiga dan keempat. Untuk pengumpulannya saya tunggu paling lama pukul 5 ya, Bapak Ibu, pukul 5 pengumpulannya sudah selesai. Saya harapkan Bapak Ibu mengumpulkannya tepat waktu agar Bapak Ibu pemateri kita bisa langsung mengoreksi hasil dari lembar kerja Bapak Ibu. Mungkin untuk pelatihan kita hari ini sudah selesai dan akan kita lanjut untuk pelatihan kita esok hari yang dimulai pukul 8 kembali ya Bapak Ibu. Dimohon untuk besok tepat waktu untuk memasuki room Zoom-nya. Sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari esok ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Bu wabarakatuh. Linda. Terima Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu.